Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu metode penelitian yang pada belakangan ini sangat banyak digunakan, baik dalam penelitian pada umumnya maupun dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa, dalam menyusun skripsi, tesis, ataupun disertasi, yaitu metode penelitian pengembangan. Topik kita adalah bagaimana melaksanakan penelitian dan pengembangan. Jadi penelitian dan pengembangan itu adalah salah satu metode yang bisa dipilih dalam melakukan penelitian. Ya, kalau pada penelitian umumnya, saya kira itu sudah mungkin banyak dipahami ya. Tapi penelitian pengembangan itu sendiri memiliki keunikan, karakteristik tertentu yang patut kita perhatikan supaya kita bisa melakukan dengan baik. Ya, pertama kita pahami dulu apa sih penelitian pengembangan. Kita mencoba menengok penjelasan beberapa ahli ya terkait dengan penelitian ini. Ya, dari Bortengall yang paling banyak diacu oleh peneliti, itu menyebutkan penelitian pengembangan itu adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk pendidikan. Ya, karena pokoknya ini kan memang di bidang pendidikan. Ya. Kalau research claim itu mengartikan sebagai suatu kajian sistematik. Proses evaluasi atau proses penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan basis empirik, ya, jadi data empirik, data dari lapangan untuk membuat suatu produk atau tools, alat-alat pembelajaran, ya, serta model-model baru ataupun model-model yang dikembangkan untuk dapat memastikan pengembangan itu. Ya, itu yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan Ricky. Kemudian berikut dari Games Rician itu mengartikan bahwa penelitian pengembangan itu adalah proses untuk mengetahui kebutuhan customer dan mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan. Jadi penelitian ini mencakup dua hal, meneliti ya apa sih maunya customer, pengguna, lalu kemudian bagaimana mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan customer. Ya, itulah ya beberapa dari pengertian, dari beberapa pengertian tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, penelitian pengembangan itu orientasinya menghasilkan suatu produk, suatu hasil, suatu output. Ya, beda dengan penelitian itu mengkaji di lapangan. Ciri khas dari penelitian pengembangan adalah menghasilkan sesuatu produk output. Ya, itu yang kemudian output itu dikaji berdasarkan kebutuhan dari konsumer, ya, jadi pengguna di lapangan. Outputnya sebetulnya itu bisa macam-macam. Ya, jadi apa yang kita hasilkan dari penelitian pengembangan itu bisa dalam bentuk sistem, bisa dalam bentuk model, bisa dalam bentuk produk atau perangkat tertentu. Ya. Jadi kalau sistem itu ya satu kesatuan dari unit-unit tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu satu sistem, jadi itu besar ya. Jadi kita bisa mengembangkan satu sistem tertentu, sistem pembelajaran, sistem pendidikan di sekolah tertentu, ya, dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu misalnya kita bisa kembangkan, atau model. Jadi implementasi dari sistem itu bisa dalam bentuk model, bisa strategi, bisa metode, ya. Itu bisa kita kembangkan. Ataupun produk, ya, dalam bentuk perangkat-perangkat tools yang kita gunakan dalam menjalankan
dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas di lapangan. Ya, kalau dalam pendidikan tentu saja produknya bisa tools pendidikan, bisa perangkat, video, ya, video pembelajaran, misalnya modul-modul, paket-paket tertentu, dan itu juga adalah output yang bisa dihasilkan dari penelitian pengembangan. Tentu saja tidak semua proses menghasilkan itu dapat masuk dalam kategori penelitian pengembangan. Oleh sebab itu kita harus paham dulu, ya, seperti apa output ini. Karena output ini kan ada di mana-mana, ya. Teknologi bisa menghasilkan, tapi tidak semua output sistem model produk itu dihasilkan dari riset pengembangan. Ya, orang bisa menghasilkan apa saja. Ya, tapi kalau dia dihasilkan dari riset pengembangan, berarti ada satu proses ilmiah yang harus dilakukan untuk menghasilkannya. Nah, ini yang seringkali mahasiswa yang salah gunakan yang disebut itu, yang membuat video saja lalu kemudian melaporkan beberapa proses-proses, ya sekedar ada penyampaian proses, tapi kalau kita mengembangkan melalui riset pengembangan ada mekanisme yang harus diikuti. Kita lihat dulu ya beberapa ciri khas dari penelitian pengembangan ini. Ya, pertama, karakteristik pertama, ya, ini harus dipenuhi kalau kita ingin melakukan penelitian pengembangan, yaitu berbasis penelitian awal. Jadi penelitian pengembangan itu tidak bisa langsung ke pengembangan, harus ada kajian awal. Ya, kajian awal itu diperlukan untuk menjadi basis. Ya, pertama, ada data mengenai apa sih yang masalah di lapangan. Ya, ada masalah apa yang terjadi dalam konteks tertentu di lapangan. Seperti apa problemnya, itu harus dideskripsikan dengan baik. Kemudian apa kebutuhan lapangan, apa yang dibutuhkan oleh mereka untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu dikaji. Ya. Dan kajian-kajian itu dari lapangan, bukan dari asumsi-asumsi peneliti, barangkali yang mereka butuhkan. Ya, kita juga mungkin bisa mengacu pada analisis teoritik, ya, kalau masalahnya begini kebutuhannya, tapi ini harus dikonfirmasi apa sih yang mereka butuhkan, apa yang diperlukan oleh mereka. Dan yang terakhir yang penting juga kita punya data awal, yaitu karakteristik lapangan. Seperti apa pengguna di lapangan. Nah, ini misalnya contoh, ya, kita ambil perumpamaan orang mau membangun suatu rumah, ya, atau suatu produk apapun, dia harus melakukan kajian lapangan dulu. Ya, jangan sampai produknya itu tidak laku. Ya. Kalau mau bikin rumah tipe macam apa sih yang diperlukan? Apakah mereka butuh rumah dulu? Ya. Lalu kalau butuh rumah, lalu kira-kira rumah macam apa yang sangat dibutuhkan oleh mereka? Bagaimana karakteristik mereka? Nah, ini nanti akan kita kaitkan dengan produk yang kita mau buat. Ya, tentu beda rumah yang akan kita buat misalnya untuk kalangan-kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas. Kita membuat produk untuk kalangan masyarakat awam, masyarakat elit, itu beda-beda. Karena itu kita harus mengkaji betul, punya data mengenai karakteristik penting itu. Ya. Begitu juga ketika kita mengembangkan suatu produk, output berkaitan dengan pendidikan, ya, teknologi pendidikan. Ya. Kita harus punya dasar ini. Nah, ini yang banyak saya lihat lemah sekali. Ya. Lemah sekali kajian-kajian awal, tiba-tiba ada judul. Padahal judul itu harusnya topik-topik yang kita angkat itu berasal dari kajian-kajian awal yang memadai. Ya, bisa kita menggunakan riset-riset sebelumnya yang kita lakukan ataupun lakukan orang lain, lalu kemudian kita membuat. Tapi untuk lokus-lokus tertentu di mana kita akan meneliti, itu perlu ada kajian spesifik di tempat itu. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, ini ada kerangka pikir. Ya. Jadi kita tidak bisa mengembangkan begitu saja sesuatu. Oh, ini yang mereka butuhkan, harus ada penjelasan teori. Ada acuan teoritik yang kita pakai. Ya, pertama, kerangka pikir itu didasarkan pada ini kebutuhan mereka, ini masalah mereka. Jadi kita menalar itu tidak bisa lepas antara produk yang kita kembangkan dengan hasil riset awal itu. Ya, kemudian ada acuan konseptual yang kuat ketika kita ingin mengembangkan misalnya model model permainan,
metode pembelajaran berbasis permainan tradisional. Nah, itu apalah sang konseptualnya? Kenapa jenis permainan yang digunakan? Elemen apa yang ada dalam permainan itu? Ya, dilihat dari kajian-kajian tertentu misalnya. Apa konsep yang mendasari itu? Ini yang harus dimiliki. Jadi ketika kita mengembangkan produk apapun, setiap elemen-elemen yang ada dalam produknya ada alasan konseptualnya. Kenapa kita harus menggunakan ini? Kenapa kita memilih teknologi ini? Ya, itu harus ada alasan-alasan konseptual. Lalu di kerangka pikir itu juga harus ada model teoritik. Jadi sebelum kita membuat dengan baik, sudah ada model teoritik yang kita bangun. Nah, ini mengganti hipotesisnya. Kalau penelitian eksperimen misalnya, penelitian kuantitatif, kita memiliki hipotesis. Nah, ini model hipotetik. Ya, jadi ada model hipotetik yang kita bangun berdasarkan acuan-acuan teori yang ada, sehingga nanti sebelum kita membuat sesuatu, kita sudah memiliki bayangan mengenai seperti apa, berapa komponennya, dalam apa saja komponennya, ada berapa banyak komponennya, bagaimana mekanisme kerja. Jadi kita sudah harus memiliki konsep sebelum kita menuangkan ke dalam output. Ya, nah itu. Nah, yang berikut itu ada spesifikasi dan novelty produk. Output apa yang kita hasilkan harus spesifik, jelas. Ya. Dan yang jelas itu juga harus memiliki novelty, kebaruan. Jadi tidak semua yang namanya juga pengembangan yang mengembangkan dari sesuatu yang lama. Sesuatu yang baru, ada inovasi di sana. Nah, ini harus kita, biasanya pertanyaan-pertanyaan penting yang harus ditanyakan, yang harus direfleksi, apa sih bedanya dari produk yang sama, yang sejenis yang dibuat orang lain, apa inovasi yang saya miliki, yang saya tawarkan dari produk dan output yang saya mau bikin ini. Ya, paling tidak apa spesifikasi kontennya, dari sisi isi, apa saja, apa yang spesial ya dari output dari produk yang saya mau buat itu. Dari teori mana? Apa dasar teori dari kontennya? Jadi kalau Anda membuat misalnya bimbingan karir, ya, informasi karir, tentu ada teori-teori bimbingan karir. Teori bimbingan karir apa yang mendasari konten yang Anda buat. Lalu device-nya, framework-nya, itu mengacu seperti apa. Ya, Anda menggunakan alat-alat macam apa. Ya. Kemudian kerangka kerjanya akan seperti apa spesifikasinya yang membedakan. Sehingga kalau kita tawarkan pada orang, dia tahu bahwa ini khasnya ini, si peneliti. Ini produknya, ini beda banget dengan yang dibuat oleh peneliti lain atau peneliti sebelumnya. Ya. Jelas user dan penerima manfaat, spesifiknya siapa. Jadi misalnya kalau Anda biasa membeli produk, ya, membeli mobil saja atau membeli motor, ya, atau televisi misalnya, atau komputer lah, ya, itu yang umum. Ya kan ada manualnya itu, ya. Jadi kita harus tahu, kita membeli komputer kan bukan sekedar komputer. Kita meneliti itu spek komputer ini seperti apa sih, ya. Berapa kapasitasnya, apa saja tools yang ada di dalamnya yang bisa kita manfaatkan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti itu juga kita menghasilkan suatu produk pengembangan. Harus jelas speknya. Kalau mobil berapa cc-nya, ya, dia tipenya seperti apa, kecepatannya maksimalnya seperti apa. Ya, itu yang dimaksud spek, pembeda, spesifikasi, hal-hal yang membedakan, yang mencirikan dari produk saya, sehingga nanti kita bisa mengakui bahwa inilah hasil pengembangan saya. Ya. Nah, ciri keempat adalah tidak bisa setelah ada namanya uji coba produk. Ya, sebelum kita lempar ke lapangan, itu dicoba dulu. Ya, dicobanya ini ada penilaian dari ahli, ada expert yang menilai. Apa kata ahli? Ya, ada apa kata ahli tentang itu? Bagaimana menurut penilaian ahli tentang validitasnya dilihat dari konsep tertentu. Misalnya kalau informasi karir,
Ahli bilang apa, cocok enggak dengan misalnya kalau kita menggunakan teori Holland, apa sesuai dengan teori Holland, apa seperti itu teori Holland. Kemudian ahli-ahli perangkat misalnya akan menilai dari sisi bangunan perangkatnya. Ya, dari sisi perangkat pembelajaran apa sudah oke, sudah memenuhi syarat-syarat perangkat pembelajaran yang baik, media bimbingan yang baik, sudah oke tidak atau belum. Jadi kalau ada dua esper yang berbeda, itu penilaiannya juga berbeda. Ini juga yang kadang-kadang keliru di mahasiswa. Satu instrumen yang digunakan untuk mendapatkan penilaian validitas dari ahli yang berbeda. Ahli bimbingan konseling menilai hal yang sama, kemudian instrumen yang sama diberikan kepada ahli media. Untuk apa ada ahli kalau seperti itu? Ahli itu akan menilai sesuai dengan kepakarannya. Lalu setelah ahli, kita ada penilaian akseptabilitas atau visibilitas oleh user, konsumernya siapa ya. Jadi siapa konsumen kita, mereka menilai, oke, saya suka ini bagus, ini cocok untuk saya. Ya. Ya. Kemudian berikut bisa juga sampai kepada menilai efektivitasnya terhadap penerima manfaat. Jadi misalnya kita membuat satu metode pembelajaran, penggunanya adalah guru BK, metode bimbingan tertentu, penggunanya adalah guru BK, tapi penerima manfaatnya adalah siswa. Siswa juga perlu kita mendapatkan input dari mereka, ya. Seperti apa mereka menilai efektivitas prosesnya maupun efektivitas hasilnya. Jadi uji coba ini nanti diikuti dengan karakteristik kelima, yaitu ada revisi dan penyempurnaan. Dan inilah yang menandai. Jadi uji coba itu adalah mendapatkan input-input dari ahli, lalu kemudian memperbaiki. Jadi bukan membuat lalu dinilai selesai. Bukan begitu. Pengembangan itu adalah proses yang berdaur. Kasih penilai, kasih ahli, lalu kemudian mendapatkan input, lalu kemudian kita ubah lagi. Nah, begitu juga input dari customer, ya, input dari